Sudah jadi suratan Farhan dan Nico Siahaan dipertemukan untuk saling berjodoh. Sejarah pertemuan mereka berawal saat mereka kuliah di kampus dan jurusan yang sama pula. Sejak itulah mereka melalui masa perkuliahan bersama-sama. Sehati sejiwa, di mana ada Farhan, Nico pasti tak jauh dari sisinya. Begitupun sebaliknya. Aku pertama kali ketemu dia waktu tahun 88 registrasi para. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali bersama Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada juga yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa, seperti biasa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS, spasi jawaban A, atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Sejak mengenakan jilbab, rezeki Cece Kirani terus mengalir. Persahabatan Farhan dan Nico Siahaan dibayang-bayangi persaingan karir. Artis Rima Melati ikut turun ke jalan bersama Ibu Sinta Nuria Wahid dan para artis perempuan. Kemarin Gendis Siti Hatmati Triatmojo melakukan serangkaian upacara adat siraman dan midodareni. Didampingi kedua orang tuanya, Halimah dan Bambang Triatmojo. Pemirsa, sudah menjadi komitmen Cece Kirani bahwa ia akan selektif memilih peran di sinetron. Syaratnya hanya satu, yaitu tokoh yang ia perankan haruslah yang berjilbab. Dengan prinsipnya itu, Cece tak takut sepi tawaran. Apakah Cece pernah diiming-imingi honor yang besar asalkan mau melepas jilbabnya? Mari kita saksikan beritanya. Setelah menikahi Ahmad Hadi Wibawa atau AA Hadi, Cece Kirani tentu tak bisa lagi seenaknya bersikap. Apalagi Cece sudah dititipkan seorang anak perempuan oleh sang pencipta agar dibesarkan dengan penuh kasih sayang bersama sang suami. Artinya, segala tingkah laku Cece, baik dalam berkeluarga serta berkarir, perlu dikomunikasikan dengan AA Hadi. Cece pasti tak mau salah langkah yang ujungnya bisa mencoreng nama baiknya maupun keluarga. Makanya dalam menerima peranan di sinetron, Cece selalu bertukar pikiran dengan sang suami. Oh iya, saya pernah waktu ditawarin untuk sinetron ada dengan perkosaan meskipun pakai jilbab gitu. Saya ke suami, suami bilang, tapi kan ini stand in ya, tapi kan orang melihatnya kamu dipegang-pegang gitu kan. Udah akhirnya, ya Atas pertimbangan itu, Cece jadi lebih selektif memilih peran yang disodorkan padanya. Ia tak mau sembarangan memilih, apalagi menerima peran yang bertentangan dengan prinsipnya. oh, kalau saya sinetron kan pilih-pilih. Saya ingin sekali merankan satu sinetron yang itu tadi, tontonan itu jadi tontonan. Sinetron religi tidak berbau mistis, sinetron yang ala kadarnya, sinetron yang tidak menjatuhkan agama saya sendiri gitu. Jadinya agak sedikit milih ya gitu. Gak apa-apa lah, mungkin jarang, tapi produser nawarin saya sekarang kan memang begitu ya, jatuh perannya ya jadi wanita baik-baik. Nggak mungkin kan saya berjilbab terus jadi antagonis, nanti jilbabnya bersasak kan nggak mungkin juga gitu. Jadinya ya udah sesuaikan dengan keadaan saya sekarang ini, dan alhamdulillah saya bisa memilih sinetron yang memang saya harus perankan atau enggak. Karena jarang tampil, apakah tidak khawatir rezeki yang datang jadi berkurang? Enggak. Seorang yang sangat gini, rezeki itu Allah yang mengatur, kita tinggal menjemput rezeki. Tapi gini, kalau misalnya eh oke, saya paksa main sinetron yang tidak sesuai dengan keinginan saya ya. Saya juga mainnya jadi jelek. Itu juga saya tidak mau mengecewakan produser, tidak mau mengecewakan orang yang sudah capek-capek melihat saya gitu. Jadi lebih baik saya dengan suasana hati saya bisa main sinetron dengan fokus dan profesional.
Pemirsa, sejak masuk kuliah hingga lulus, Farhan dan Nico Sihaan selalu bersama-sama. Uniknya persahabatan mereka ini membawa hoki. Farhan dan Nico sama-sama menggeluti profesi sebagai presenter. Temen ya temen, tapi kalau sudah menyinggung urusan perut, keduanya tega saling sikut. Bagaimana serunya persaingan mereka? Langsung saja kita saksikan liputannya. Sudah jadi suratan, Farhan dan Nico Siahaan dipertemukan untuk saling berjodoh. Sejarah pertemuan mereka berawal saat mereka kuliah di kampus dan jurusan yang sama pula. Sejak itulah mereka melalui masa perkuliahan bersama-sama. Sehati sejiwa, di mana ada Farhan, Nico pasti tak jauh dari sisinya. Begitupun sebaliknya. Aku pertama kali ketemu dia waktu tahun 88, registrasi para mahasiswa baru di Ekonomi Unpad. Tahunnya kita satu kelas. Oh, satu kelas, dia nomor 57, gua nomor 68. Iya. At the end, lulusnya bareng. Dia lulus tanggal 5 Oktober 95. Jangan dibilang tahun ya, ada 3 tahun kelewatan. Saya lulus 28 Oktober 95. Wisuda bareng 18 November 95. Saking kentalnya kebersamaan mereka, sampai-sampai Farhan dan Nico punya kesamaan profesi, yaitu sebagai presenter. Keduanya mulai dilirik sebagai pemandu acara handal, manakala Farhan dan Nico tampil bersama pada sebuah stasiun televisi swasta 12 tahun yang lalu. Setelah lama berpisah, pada tahun ini mereka kembali diduetkan pada sebuah acara. Menurut perhitungan Cina, reuni mereka kali ini punya peruntungan tersendiri. Jadi gue bilang dari tahun 94 ke 96 nih, 2006, berarti teks 12 tahun. Satu apa istilahnya ya? Satu putaran. Satu siklus tahun Cina. 12 sio. Panernya sama deh. Gila, bener banget sekarang. 12 sio ya? 12 sio. Oh, kalau presenter dia duluan. Jadi 95 RCTI itu bikin audisi, saya yang keterima untuk acara Ajang Kreasi. 3 bulan kemudian Saya diisi dengan teman-teman yang lain jadi pembawa acara di Kata Berkait. nah, Habis terus itu deh. jalan sendiri. Terus gitu. Sudah jodoh membawa hoki pula. Farhan dan Nico memang diciptakan untuk sama-sama meniti karir di bidang yang sama. Meski mereka kelihatan akrab, jangan salah. Yang namanya manusia, Farhan dan Nico ada kalanya saling sikut untuk berlomba mencari rejeki di ladang yang sama. Saling dong. Oh, gila. Saling mengganggu. Harus lahan itu harus saling mengganggu, tapi akhirnya kan lahannya banyak. Ya kan? Maksud gua, orang setiap hari bikin acara di Jakarta, di luar Jakarta, bikin yang wedding, yang launching produk ini dan itu, nggak ada habisnya. Maksudnya belum lagi Wedding yang- sehari bisa 2 kali, masa dua-duanya dia? Iya. Iya Ya, kan? launching seminggu bisa 4 kali, masa 4-4-nya dia? Pernah sih 4 kali saya. Wah, Habis itu minggu depannya dia semua. Bokehnya malandro chic. Pemirsa, dari dalam air, bintang sinetron Putri Patricia bersama para penyelam perempuan membentangkan spanduk ajakan pelestarian lingkungan hidup di air. Kampanye ini digelar untuk memperingati Hari Kartini dan Hari Bumi. Seperti apa kegiatannya? Inilah Gospot. Time goes by so slow. Time goes by so slow. Kemarin, elemen masyarakat dari 26 provinsi se-Indonesia menggelar aksi penolakan RUU anti pornografi dan porno aksi. Mereka turun ke jalan dengan mengusung atribut kedaerahan masing-masing. Dengan berpawai budaya, mereka memusatkan aksi di bundaran Hotel Indonesia. Sederet artis juga ikut berbaur bersama mereka, seperti Rima Melati, Ria Irawan, Inul Daratista, Rieke Diah Pitaloka, dan Ratna Sarumpait. Semua kalangan tak terkecuali para waria merapatkan barisan. Di atas panggung ini istri Abdurrahman Wahid, Sinta Nuria Wahid, juga mengeluarkan pernyataan sikapnya. Kemajemukan budaya Nusantara adalah salah satu yang melatar belakangi penolakan RUU APP. Saya setuju sekali ya, kita harus menolak
ya, RUU anti pornografi dan anti pornografi. Tapi kita juga menolak undang tolak pornografi lah, bukan undang-undangnya. Pornografi kita tolak, nggak usah dibikin undang-undang deh ya. Dan saya sekali ini diadakan di sini supaya orang-orang tuh tahu, orang-orang yang bikin undang-undang ini